Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Saya yakin kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan diberkati Tuhan. Senang sekali berjumpa dengan Anda, menjumpai Anda dalam ibadah online GBT Medan Kota pada tanggal 14 Juni 2020. Bapak Ibu Saudara, senang sekali kalau Bapak Ibu Saudara bisa bergabung dengan kami. Selamat bergabung saya ucapkan kepada Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali bergabung bersama-sama dengan kami dan saudara-saudara yang sudah senantiasa setia bersama-sama dengan kami dalam ibadah online GBT Medan Kota. Salam bagi saudara semua yang ada di rumah. Bagi saudara yang ada di perjalanan, yang sedang menggunakan gadget Anda untuk mendengarkan ibadah online kita di GBT Medan Kota ini, Shalom, saya percaya Tuhan Yesus menyertai saudara dan saudara semua akan ada selalu senantiasa dalam lindungan Tuhan. Dalam beberapa saat saudara akan dipandu oleh seorang worship leader yang akan memimpin kita semua untuk bernyanyi, memuji Tuhan, dan saudara akan menyiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh hambanya, lalu saudara akan mendengarkan pengumuman dan saudara akan menerima berkat juga nanti pada akhirnya. Dan akhir kata saudara, selamat mengikuti ibadah ini, selamat menikmati, mari kita siapkan hati kita dengan penuh hormat, kita mau menghargai Tuhan di dalam ibadah kita sama seperti ketika kita beribadah tatap muka. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, saya ucapkan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya yakin saudara sekalian dalam keadaan yang baik, luar biasa. Karena di saat kita mengandalkan Tuhan, kita akan selalu dalam naungan Tuhan, Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita. Sekarang tiba saatnya kita mau memulai ibadah kita. Kita mau katakan kepada Tuhan, kami memerlukan Engkau Tuhan. Kami percaya dan Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Haleluya. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Oh, haleluya.
kami Tuhan. Hanya Engkau yang kami percaya Tuhan. Hanya Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Di saat kami jatuh, di saat kami lemah, Engkau tetap bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami sungguh bangga Tuhan memiliki Allah seperti-Mu. Allah yang tiada duanya, Allah yang luar biasa. Tuhan, kami menyerahkan Tuhan hari ini ke dalam tangan-Mu. Setiap pujian yang kami naikkan hanya untuk-Mu Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau bersama-sama dengan kami dan kami hanya meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau berkata-kata melalui hamba-Mu. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih, haleluya, amin. Haleluya, kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Kiranya kita mau menanggalkan semua beban yang ada di dalam hati kita, pikiran kita. Karena apa yang tidak pernah dilihat oleh mata kita, telinga kita, dan yang timbul di dalam hati kita justru itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Kita mau menaikkan pujian lagi buat Tuhan. Kita mau angkat pujian Tuhanku Maha Besar. Haleluya. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan
goyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Haleluya. Sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya kita mau mempersiapkan hati kita, pikiran kita, telinga kita, untuk benar-benar mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan, di setiap musim hidupku, aku hanya ingin Kau bersama dengan kami, Tuhan. Tetaplah bersama kami, karena hanya Engkau yang ada dalam kehidupan kami, Tuhan. Haleluya. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersamaku di setiap musim hidupku. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetap
tetaplah bersamaku, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku, Engkaulah jaminan hidupku, Engkaulah jaminan hidupku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyatukan hati kita berdoa memohon pimpinan Tuhan supaya pemberitaan firman Tuhan ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada hari ini kami bersyukur kepadamu atas kasih dan kemurahan-Mu, dan kami juga bersyukur atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk beribadah kepada Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Itu adalah pernyataan ucapan syukur kami atas anugerah-Mu, atas kebaikan-Mu, atas pemeliharaanmu dari sehari ke sehari. Dan saat ini Tuhan, tibalah waktunya bagi kami mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Karena itu Tuhan, kami serahkan baik hamba-Mu yang akan menyampaikannya dan seluruh jemaat-Mu yang mendengarkannya dimanapun berada. Sehingga kami semua diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami sambut pemberitaan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara. Kita mau mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Saya mengambil nats firman Tuhan atau ayat firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 22 sampai ayat yang ke-27. Kisah Para Rasul 17 ayat 22 sampai ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa. Karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja, Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus, tema firman Tuhan dari pembacaan ini adalah menemukan Tuhan. Itu dikatakan di ayat yang ke-27, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia. Menemukan di sini tidak seperti kita menemukan satu benda, ataupun tidak seperti kita berjumpa dengan orang. Tapi bertemu di sini adalah adanya satu kesatuan, seperti halnya sepasang benda. Kenapa menemukan di sini digambarkan seperti itu? Karena kita sebagai manusia bisa kembali bersekutu dengan Allah yang hidup. Karena apa, saudara-saudara? Karena setiap manusia
Sekali lagi saya katakan, setiap manusia memiliki kesadaran tentang adanya Tuhan. Siapapun dia. Selain memiliki kesadaran tentang adanya Tuhan, juga kesadaran akan adanya kebutuhan akan Tuhan. Ada kesadaran akan adanya kebutuhan akan Tuhan. Yang walaupun tentu ada yang mengakuinya, ada yang menyangkalnya. Jadi kesadaran kebutuhan akan Tuhan inilah yang membuat orang secara alami beribadah dengan cara-cara yang mungkin berbeda satu dengan yang lain. Apa yang ditemukan oleh Rasul Paulus di Athena ini, saudara-saudara, menggambarkan hal itu. Dan di sini Paulus membuat satu pernyataan, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah. Jadi orang-orang Yunani, dan Paulus menemukan di kota Athena, membuktikan bahwa mereka sangat beribadah. Bentuk sangat beribadah itu seperti apa, saudara-saudara? Mereka membuat banyak sekali tempat-tempat ibadah yang disebut dengan kuil. Tetapi karena Paulus melihat ada satu hal yang sangat menarik perhatian dia, menjadi pintu masuk bagi Paulus untuk memberitakan Injil, memberitakan Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit itu, yang menjadi berita yang baru bagi mereka. Apa yang dilihat oleh Paulus di situ adalah tentang adanya satu mezbah. Dari sekian banyak mezbah di kuil itu, ada satu mezbah yang ada tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Mengapa demikian? Mereka takut jangan sampai ada dewa atau ilah atau Allah yang tidak mendapatkan penyembahan. Dan dari sinilah Paulus menjelaskan kepada mereka tentang perlunya orang menemukan Tuhan. Tapi yang ditemukan itu Tuhan yang bagaimana? Ini yang akan kita lihat pada saat ini, saudara-saudara. Saudara-saudara yang mendengarkan hal ini, dimanapun saudara berada, seperti apapun kehidupan keagamaan saudara selama ini, apakah saudara sudah percaya kepada Tuhan Yesus atau belum, atau sudah lama menjadi orang Kristen, yang perlu kita ketahui sekarang adalah kita harus dan kita perlu menemukan Tuhan. Dalam pemberitaan firman Tuhan ini saya mau sampaikan 3 hal kepada kita tentang menemukan Tuhan. Yang pertama, kita mau menemukan Tuhan, kita perlu mengenal. Ya, mengenal. Karena Paulus mengatakan di sini, apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Kemudian, yang kedua, mencari. Paulus mengatakan Allah yang tidak diam dalam kuil buatan tangan manusia itu, dia menetapkan musim-musim, batas-batas kediaman manusia, tujuannya supaya manusia itu mencari dia. Jadi kalau mau menemukan ya kita kenal, lalu kita cari. Sesudah itu barulah bersekutu. Kita mau melihat hal ini satu persatu, saudara-saudara. Yang pertama, mengenal. Ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Kita melihat perbagian-bagian, mengenal itu Allah yang perlu kita kenal itu, saudara-saudara. Allah yang perlu kita temukan itu, saudara-saudara. Allah yang bagaimana? Paulus memberikan beberapa hal di sini sebagai ciri-ciri Allah yang perlu ditemukan, yaitu Allah yang benar. Yang pertama, kalau kita melihat di ayat yang ke-24, Paulus mengatakan Allah yang kamu sembah tanpa mengenalnya itu, di ayat 24 dia mengatakan dia adalah pencipta dan penguasa langit dan bumi serta segala isinya. Ini harus jelas. Sebab ada dewa-dewa atau apa yang disebut mereka sebagai Allah, yang diklaim sebagai Allah, tapi bukan pencipta. Tapi kita perlu mengenal siapa Allah yang harus kita temukan, yang perlu kita temukan itu. Yang pertama adalah dia adalah pencipta dan penguasa langit dan bumi serta
segala isinya. Lalu Paulus melanjutkan, masih di ayat 24, sebagai ciri-cirinya, selain sebagai pencipta langit dan bumi yang berkuasa atas semuanya, yang kedua dikatakan di sini masih di ayat 24, dia tidak tinggal atau tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Masa Allah pencipta langit dan bumi, penguasa alam semesta ini, dia tinggal di dalam kuil sebagus apapun itu? Paulus mengatakan, apa yang kuberitakan kepadamu, Allah yang kamu sembah tanpa mengenalnya, ia tidak diam atau dia tidak tinggal dalam kuil buatan tangan manusia. Saya tidak tahu, saudara-saudara, apa masih ada mungkin sahabatmu atau mungkin anggota keluargamu masih suka menyembah di tempat-tempat seperti itu. Allah yang benar, pencipta langit dan bumi tidak tinggal dalam tempat seperti itu. Lalu dia mengatakan yang berikutnya, yang ketiga, di ayat yang ke-25, dia mengatakan di sana, ia tidak dilayani oleh tangan manusia. Dilayani seperti apa, saudara-saudara? Dikasih makan, dikasih minum. Bahkan ada orang yang menyalakan lampu. Dia tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Jadi artinya saudara-saudara, kalau saudara menyembah sesuatu, tapi yang kalian sembah itu dilayani, kira-kira yang lebih besar mana? Lalu yang keempat, ciri-cirinya Paulus mengatakan, Allah yang memberi hidup dan napas kepada segala manusia. Allah yang memberi hidup dan nafas. Bandingkanlah ini saudara-saudara dengan apa yang disembah oleh orang Athena yang terbuat dari ukiran, yang terbuat dari tuangan. Dia punya hidung tapi dia tidak bisa mencium, punya mulut tidak bisa berbicara, punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Tetapi Allah yang benar yang harus disembah itu adalah Allah yang memberi hidup dan napas kepada segala manusia. Kemudian Paulus melanjutkan, Allah yang perlu ditemukan manusia itu yang kelima di ayat yang 26, di situ digambarkan, dialah yang menentukan baik musim. Ya artinya musim berkaitan dengan cuaca dan juga batas-batas kediaman manusia. Jadi saudara-saudara, musim itu terjadi, mungkin kita berpikir itu secara alami. Tetapi saudara tahu, banyak musim-musim yang tidak bisa diprediksi oleh manusia, tidak bisa diperhitungkan oleh manusia. Siapa yang membuat musim? Dia. Kemudian ada lagi yang dikatakan Paulus di sini, di bagian yang ke-6, Allah yang kita cari, yang harus kita temukan itu, yang ke-6 dikatakan Allah yang tidak jauh dari kita masing-masing. Tidak jauh dari kita masing-masing. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus, kita mau menemukan Tuhan, kita perlu mengenal siapa Dia. Ada hal yang sangat menarik di sini saudara-saudara. Dari gambaran Paulus ini, dia sebagai Allah pencipta langit dan bumi. Dia yang berkuasa atas segala sesuatu. Dia tidak tinggal dalam kuil buatan tangan manusia. Dia tidak dilayani oleh tangan manusia. Ia yang menentukan musim. Dia juga menentukan batas-batas. Ya, tapi ada satu hal di sini dikatakan, ia tidak jauh dari kita. Ia tidak jauh dari kita. Dalam percakapan
Yesus Kristus dengan seorang perempuan Samaria di dekat di sumur Yakub. Yesus mengatakan kepada perempuan Samaria, di mana pada waktu itu menjadi pusat ibadah orang Samaria adalah di satu gunung yang bernama Gerizim, dan pusat ibadah orang Israel adalah di Yerusalem. Tapi apa kata Yesus kepada perempuan Samaria di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-4, Injil Yohanes pasal 4 ayat yang ke-21 dan 24 dikatakan demikian. Injil Yohanes pasal 4 ayat 21 dan 24, ayat 21 berkata demikian. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Ayat yang ke-24, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi dia tidak jauh. Kenapa dia tidak jauh? Karena Allah itu roh. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus, orang beribadah tidak berkumpul, itu sudah terjadi dalam beberapa sejarah, saudara, seperti yang kita alami saat ini. Bayangkan saudara-saudara kalau Allah itu terikat di satu tempat. Kalau Allah itu terikat di satu tempat, dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini, tentu kita sudah tidak mungkin lagi beribadah kepada Tuhan. Tetapi saudara, di sini dikatakan penyembah-penyembah benar menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Karena apa? Karena Allah itu roh. Dia bisa hadir dimanapun, dalam keadaan apapun, dan jam berapapun pada waktu kapanpun. Ya. Itu sebabnya saudara-saudara kita bisa beribadah di rumah kita masing-masing. Karena apa? Ia tidak jauh dari kita. Meskipun ada satu hal yang sangat saya sayangkan, saudara-saudara, ada orang menggunakan dalil ini dengan mengatakan berarti kita nggak perlu lagi ke gereja. Toh kita bisa menemukan Tuhan di mana? Iya, kita bisa menemukan Tuhan di mana. Tapi tidak pernah Allah mengatakan kita tidak perlu bersekutu. Tapi andai kata ada situasi tertentu yang membuat kita tidak bisa berkumpul, itu tidak akan pernah menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Ya, ketika orang Israel dalam pembuangan, mereka tidak bisa beribadah ke Yerusalem. Apakah mereka jadi tidak beribadah kepada Tuhan? Ketika terjadi penganiayaan gereja mula-mula, mereka tercerai-berai. Apakah mereka jadi tidak bisa beribadah? Mereka bisa beribadah secara mandiri di mana mereka berada. Ada yang bersembunyi di gua yang disebut dengan katakom. Semua bisa beribadah. Tapi itu tidak pernah bisa menggantikan persekutuan. Karena Allah menghendaki kita bersekutu. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus, bagaimana ibadahmu sebelumnya, saat ini siapapun yang mendengarkan ini, saudara-saudara, saya mau mengatakan bahwa Alkitab berkata Allah itu tidak jauh dari kita. Saya pernah membaca, kami pernah membaca satu kisah dalam satu renungan tanggal 29 April 2020 yang lalu. Ada satu yang unik dalam kantor pos di Yerusalem, di mana setiap kali petugas pos ini selalu menemukan surat, tapi tidak ada alamat yang menjadi tujuan surat ini. Sehingga setiap menemukan surat seperti ini, itu lalu dikumpulkan dan disebut sebagai surat kepada Allah. Setelah dibuka, isi surat itu macam-macam. Ada yang sekedar bersyukur kepada Tuhan, ada yang minta supaya hubungan dia dengan istrinya dipulihkan, ada yang minta berkat, ada yang
minta supaya Tuhan pertemukan dia jodoh. Jadi setiap datang surat yang demikian, saudara-saudara, petugas kantor pos di Yerusalem membawa surat-surat itu ke tembok ratapan. Lalu diselipkan surat itu di celah-celah batu, susunan batu yang di tembok ratapan itu. Konon dalam cerita ini, saudara-saudara, pengirim surat yang bisa sampai 1000 surat dari berbagai negara di dunia ini meyakini kalau surat yang mereka kirimkan itu sampai ke Yerusalem, maka Allah akan mendengar doa mereka. Ya, tapi andai kata mereka harus dijawab, saudara-saudara, apa kira-kira jawabannya? Jawabannya adalah Allah tidak tinggal hanya di Yerusalem, tetapi juga dekat dengan Anda. Maka kalau kamu mau berbicara kepada Tuhan, berbicaralah secara langsung. Jadi saudara-saudara, inilah Allah yang kita kenal, yang harus kita kenal. Meskipun dia pencipta langit dan bumi, meskipun dia penguasa alam semesta ini, dia tidak jauh dari kita. Sehingga siapapun bisa bertemu dengan dia, siapapun bisa memanggil dia, siapapun bisa menemukan dia. Lalu yang kedua, bagaimana supaya kita bisa menemukan Tuhan? Yang pertama tadi, mengenal dia. Saudara masih ingat? Allah yang harus kita kenal itu adalah Allah yang roh adanya tidak tinggal dalam kuil buatan tangan manusia. Dia juga Allah yang tidak maha jauh, justru dia adalah Allah yang dekat. Lalu yang kedua adalah mencari. Ya. Kembali di ayat yang ke-27, di sini Rasul Paulus menuliskan kepada mereka supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Mungkin saudara berkata, kalau Allah itu dekat, kalau Allah itu tidak jauh dari kita, kenapa harus dicari? Bukankah yang dicari itu adalah hal yang jauh, yang tidak kelihatan? Saudara-saudara, meskipun Allah itu dekat, meskipun Allah itu maha hadir, tapi kalau orang tidak mencari dia, tidak merasa butuh akan Allah itu, maka orang itu tidak akan pernah memiliki perjumpaan dengan Allah. Lalu apa yang perlu kita pahami di sini dalam hal mencari Tuhan? Terkait lagi dengan bagian akhir di awal tadi, dia tidak jauh dari kita. Kalau kita mencari Tuhan, yang pertama, kita tidak harus ke tempat khusus. Kita tidak perlu mencari tempat-tempat khusus seperti yang dilakukan oleh orang Athena. Mereka membuat kuil atau tempat-tempat keramat. Tidak. Karena apa? Karena Tuhan bisa ditemukan dimanapun. Ada satu kisah di dalam Alkitab yang tertulis di dalam Perjanjian Lama. Amos pasal yang ke-5, ayat 4 dan 5. Ini menarik untuk kita perhatikan, saudara-saudara. Amos 5 ayat 4 dan 5 berbunyi demikian. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Berseba, sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Saudara-saudara, apa maksudnya di sini? Dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Jelas ya? Carilah aku maka kamu akan hidup. Tapi mungkin yang mengganggu kita di sini adalah ayat yang ke-5 dikatakan, janganlah kamu pergi ke Betel. Saudara tahu nama Betel ini adalah nama yang bersejarah yang dibuat oleh Abraham, yang dibuat oleh Yakub, yang artinya adalah rumah Tuhan karena Yakub berjumpa dengan Tuhan di sana.
Gilgal itu adalah suatu tempat bersejarah karena apa? Ketika orang Israel masuk ke tanah Kanaan, di Gilgal lah mereka disunat. Karena di padang gurun tidak sempat mereka disunat. Sedangkan Berseba itu adalah tempat yang lama didiami oleh Abraham dan itu menjadi tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh bapak-bapak leluhur untuk beribadah kepada Tuhan. Artinya saudara-saudara, meskipun kita pergi ke tempat-tempat bersejarah, di mana ada pengalaman-pengalaman rohani spiritual orang-orang percaya di sana seperti yang dikatakan di sini, Betel, Gilgal, Berseba. Tapi kalau hati kita tidak benar-benar tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan, membutuhkan Tuhan, di tempat itu pun kita tidak akan menemukan Tuhan, saudara-saudara. Tapi kalau kita dengan sungguh-sungguh di tempat tidur kita pun kita bisa bertemu dengan Tuhan. Mungkin ketika saudara beraktivitas bisa bertemu dengan Tuhan. Ini yang dimaksudkan. Jadi kalau kita mau mencari Tuhan, tidak harus ke tempat khusus. Tapi jangan saudara berkata, kalau demikian untuk apa kita ke gereja? Saudara-saudara, kita ke gereja adalah untuk bersekutu. Ketika kita berada di gereja dengan hati yang merindukan Tuhan, di gereja kita bertemu dengan Tuhan. Tapi sebaliknya, sekalipun saudara datang ke gereja yang mungkin gereja itu besar, di dalam gereja itu banyak terjadi hal-hal yang spektakuler, kesembuhan, keajaiban. Tapi kalau hatimu tidak kau buka untuk Tuhan, engkau tidak akan pernah bertemu dengan Tuhan di sana. Saya tidak sedang mengatakan tidak perlu bersekutu, karena Allah menghendaki kita bersekutu. Allah sendiri mau bersekutu dengan kita. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus bersekutu sejak kekekalan sampai kepada kekekalan. Jadi mencari Dia, yang pertama tidak harus ke tempat khusus, dimanapun. Tapi kita bisa mengkhususkan tempat sebagai tempat kita bertemu dengan Tuhan. Gereja, atau saudara di rumah membuat ruang doa. Yang kedua, bagaimana kita bisa bertemu dengan Dia, itu mencari Dia, yaitu melalui doa. Ya, melalui doa. Dalam Yeremia pasal 29, coba kita lihat, Yeremia 29 ayat 12 dan 13 berkata demikian. Yeremia 29 ayat 12 dan ayat yang ke-13. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ada hal yang ditekankan di sini, apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ayat 12 dikatakan tadi, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Jadi sekalipun Allah itu roh, Dia maha hadir. Kalau kita tidak berdoa, Dia tidak akan mendengarkan kita. Kemudian dikatakan ayat yang ke-13, apabila kamu mencari aku. Jadi jelas di sini, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Berdoa. Berdoa itu adalah menjalin relasi, membangun relasi atau hubungan dengan Tuhan. Jadi berdoa itu bukan hanya meminta, tapi hakikat doa sebenarnya adalah menjalin relasi dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan tidak menuntut kita untuk menggunakan bahasa-bahasa yang baik, yang teratur dengan tata bahasa yang rapi.
Tetapi dia mau mendengarkan kita, mendengarkan suara kita, kata-kata kita yang lahir dari hati yang merindukan dia, yang mencari dia dengan segenap hati. Lalu mencari dia yang berikutnya adalah percaya. Jadi kalau kita pergi berada di satu tempat, tidak harus tempat khusus, kemudian kita berdoa. Kalau hanya kita pergi ke suatu tempat, kalau kita hanya berdoa saja itu tidak cukup. Tetapi apa yang dibutuhkan yang berikutnya adalah kita percaya. Ya, ayat yang sangat terkenal, saya suka membaca ayat ini walaupun orang mungkin sudah hafal. Tapi bagi saya tidak cukup hanya kita tahu, hanya kita hafal ayat ini. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Perhatikan di sini, siapa yang memperoleh hidup yang kekal? Apakah dengan Yesus datang ke dalam dunia, maka secara otomatis semua orang memperoleh hidup yang kekal? Tidak, saudara-saudara. Dia sanggup menyelamatkan semua orang. Tetapi dia tidak pernah menyelamatkan orang yang tidak percaya. Jadi yang dibutuhkan ketika kita mencari Tuhan adalah kita percaya. Jadi saudara-saudara, tidak perlu ke tempat khusus. Tetapi kita bisa bertemu dia dengan doa, dan di dalam doa itu kita percaya. Lalu yang terakhir, yang pertama tadi, menemukan Tuhan itu adalah mengenal. Yang kedua adalah mencari. Dan yang ketiga adalah bersekutu. Bersekutu. Dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-23. Yohanes 14 ayat 23 berkata demikian, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Jadi setelah mengenal siapa Allah yang benar itu, dengan ciri-ciri yang sudah disebutkan tadi. Dia adalah roh yang tidak jauh. Kemudian kita mencari dia dengan segenap hati melalui doa dan percaya. Baru sebagai hasilnya kita bersekutu dengan dia. Ini yang disebut dengan bertemu. Bagaimana caranya? Yesus mengatakan, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Jadi saudara-saudara, kalau Allah diam bersama-sama dengan kita, itulah persekutuan yang sesungguhnya. Saya mau katakan kepada saudara-saudara saat ini, bahwa kebutuhan manusia yang paling utama adalah perjumpaan dan persekutuan dengan Tuhan. Ya, apapun boleh kita miliki, boleh kita nikmati. Mungkin kita punya teman yang menyenangkan, mungkin kita punya keluarga yang menyenangkan, punya sahabat yang menyenangkan. Tapi itu tidak pernah bisa memenuhi, bisa menjawab kebutuhan rohani kita yang paling utama. Yang bisa memenuhi itu adalah perjumpaan dan persekutuan kita dengan Tuhan. Kemudian menemukan Tuhan itu berarti kita menemukan hidup. Hidup untuk saat ini, hidup bahagia saat ini, dan juga untuk hidup yang kekal di masa yang akan datang setelah kita meninggalkan dunia ini. Menemukan Tuhan berarti menemukan hidup untuk masa ini dan masa yang akan datang. Sebagai ayat penutup, saya mau mengajak saudara untuk membaca
apa yang dikatakan oleh pemazmur, Mazmur 73 ayat yang ke-27. Dikatakan demikian saudara-saudara, Mazmur 73 ayat 27. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus, sehebat apapun orang itu, kalau dia tidak pernah bertemu dengan Tuhan, kalau dia meninggalkan Tuhan, dia akan masuk ke dalam kebinasaan. Jadi saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, yang diingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di kepada orang-orang Athena yang sangat beribadah itu, ini juga menjadi peringatan bagi kita semua tanpa terkecuali saat ini. Mungkin saudara adalah orang yang sudah lama jadi orang Kristen, tapi sekarang pertanyaannya, apakah engkau masih menikmati persekutuan dengan Tuhan atau hanya menjalankan ibadah sebagai orang Kristen? Dan bagi saudara yang belum pernah beribadah kepada Tuhan, kepada Kristus, maka ketahuilah Allah yang benar itu, dia adalah roh adanya. Dia tidak tinggal dalam kuil buatan tangan manusia dan dia tidak jauh daripada engkau. Dan yang terakhir yang perlu kita ketahui, yang perlu kita sadari, yang terutama adalah orang yang jauh dari Tuhan akan binasa. Orang yang jauh dari Tuhan akan binasa. Perhatikan ayat ini, sekali lagi saya akan mengajak saudara untuk membacanya. Apa yang dikatakan pemazmur? Sebab sesungguhnya orang yang jauh daripadamu akan binasa, engkau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Saudara-saudara, tangan Tuhan terbuka, kesempatan Tuhan buka kepada kita semua. Dia tidak membutuhkan kita, kitalah yang membutuhkan dia. Tetapi karena dia mengasihi kita, dia menghendaki kita mencari dia. Dan ketika kita mencari dia, kita akan menemukan dia. Dengan kita menemukan dia, maka kita akan menemukan hidup. Kiranya renungan ini boleh memberkati saudara, mengingatkan saudara, supaya saudara sungguh-sungguh mencari Tuhan. Supaya saudara sungguh-sungguh memelihara persekutuan dengan Tuhan. Bagi saudara yang sudah menjadi orang percaya, jangan engkau tinggalkan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Untuk meresponi kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, saya mengajak saudara untuk menyanyikan satu pujian. Kemenangan terjadi di sini. Yakini saudara-saudara, di tempat saudara berada saat ini, ketika engkau mendengarkan firman Tuhan ini, yakin engkau Allah hadir di sana. Dia akan memberikan kemenangan, dia akan memberikan kesembuhan. Dia akan memberikan kelepasan kepada saudara yang dia mau. Saudara membuka hati, saudara berdoa, saudara percaya, engkau cari dia dengan segenap hatimu. Kita nyanyikan pujian ini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Kudus hadirat-Mu, hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Dengan imanmu katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini.
rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi Kesembuhan di sini. terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di Kelepasan sini. terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Haleluya. Inilahkah yang kami yakini Tuhan pada hari ini. Setelah kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami disingkapkan bahwa Engkau adalah Allah yang bertahta di tempat yang maha tinggi, karena Engkau pencipta langit dan bumi, penguasa alam semesta ini. Namun karena Engkau adalah Allah yang adalah roh adanya, Engkau tidak jauh dari kami. Engkau dapat ditemukan oleh siapa saja yang mau sungguh-sungguh mencari Engkau dengan segenap hati, dengan doa, dan akan bersekutu dengan Engkau. Dan saat ini kami percaya Engkau hadir, Engkau ada di tempat kami berada saat ini, tanpa terkecuali. Maka kami juga memohon Tuhan, supaya apa yang Engkau janjikan terjadi di tempat kami masing-masing. Terjadi kemenangan, terjadi kesembuhan, terjadi kelepasan. Ampuni kami Tuhan, jikalau selama ini kami sudah jauh dari persekutuan dengan Engkau, mengabaikan persekutuan dengan Engkau ya Tuhan. Tuhan tolong kami yang selama ini kami keliru, kami menganggap bahwa Engkau hanya berada di tempat-tempat tertentu. Namun sekarang kami mengerti Engkau juga hadir dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu melalui pemberitaan firman-Mu pada hari ini. Dan kami mau menjadi orang yang sungguh-sungguh mencari Engkau, dengan segenap hati berdoa kepadamu, menanyakan Engkau. Dan biarlah kami boleh bersekutu dengan Engkau, tinggal di dalam hidup kami seperti yang Engkau janjikan. Terima kasih Tuhan untuk pemberitaan firman-Mu. Berkatilah kami semua yang sudah mendengarkannya dan akan melakukannya. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan bagi-Mu, Allah kami yang kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bu Saudara, kita sudah hampir selesai di ibadah kita, sudah hampir di akhir ibadah kita pada hari ini. Dan saya percaya saudara diberkati oleh firman Tuhan. Bagaimana kita bisa menemukan Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Dan Bapak Ibu Saudara, saya mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara yang tergerak untuk memberi persembahan. Saudara bisa mentransfernya ke rekening yang ada di layar saudara. Atau kalau saudara kesulitan, saudara bisa masukin amplop. Nanti pas ibadah tatap muka, saudara bisa bawa ke gereja. Baik saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, kita akan berdoa. Secara khusus kita akan berdoa bagi bangsa dan negara kita. Haleluya, mari kita bersatu di dalam doa. Kita mohon belas kasihan Tuhan. Haleluya Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami menyerahkan hati kami, menyerahkan hidup kami, menyerahkan diri kami dalam genggaman tangan-Mu. Karena kami tahu dan percaya kalau bukan Tuhan yang menolong kami, bukan Tuhan yang memelihara, bukan Tuhan yang menyertai, melindungi, menaungi kami, maka kami adalah orang-orang yang tersesat, yang tidak mengerti arti hidup kami, bahkan tujuan hidup kami. Kami bersyukur hari ini sebagaimana kami ada, Tuhan, itu kan anugerah dan kasih karunia Tuhan. Dan Tuhan sudah menolong ibadah kami dari awal, sekarang kami ada di akhir ibadah kami. Dan sekarang Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah ini, Tuhan, kami mau bersatu hati berdoa bagi bangsa dan negara kami. Biar kiranya masih ada tangan pengasihan Tuhan, belas kasihan Tuhan atas bangsa dan negara kami. Biar kiranya Tuhan masih mau peduli akan negara dan bangsa kami. Tuhan mau menyertai bangsa ini, memulihkan keadaan bangsa dan negara ini, sehingga kembali bangkit, kembali pulih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami juga menyerahkan kondisi
bangsa ini, biar kiranya Tuhan kembali memulihkan. Kami menyerahkan juga pemerintah kami, Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden, beserta dengan menteri dan staf-stafnya, Tuhan yang menolong. Berikan hikmat, marifat dan kebijaksanaan untuk memutuskan segala sesuatunya dengan baik, dengan bijak, keputusan yang baik, yang benar ya Tuhan. Kami juga menyerahkan setiap TNI Polri yang bertugas untuk berjaga-jaga, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menaungi, Tuhan yang menyertai. Kami juga menyerahkan setiap petugas medis di dalam tangan Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang berikan hikmat, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan untuk melayani setiap pasien-pasien, terutama bagi yang melayani pasien COVID. Tuhan tolong, di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan menolong. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga bagi kota Medan. Biar kiranya Tuhan menganugerahkanlah keamanan dan kesejahteraan atas kota ini, di mana Tuhan mengizinkan kami untuk hidup di kota ini. Tuhan mengizinkan kami untuk beraktivitas di kota ini. Biar kiranya Tuhan, doa anak-anak Tuhan di kota Medan dan Sumatera Utara sekitarnya, Tuhan mau dengar, Tuhan mau jawab untuk dianugerahkannya keamanan dan kesejahteraan atas kota ini. Kami serahkan pemerintah kota kami juga dalam tangan-Mu, serta gereja Tuhan di seluruh Sumatera Utara juga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biar kiranya Tuhan mau menyadarkan setiap gereja Tuhan bisa berfungsi sesuai sebagai perpanjangan tangan kasih-Nya Tuhan dimanapun berada. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa bagi istri dan jemaat Tuhan yang sudah memberi dengan sukacita. Kami yang memberi dengan sukacita di dalam kekurangan, di dalam kelimpahan kami. Biar kiranya Tuhan berkati sesuai dengan berkat-berkat yang sudah Tuhan siapkan, sesuai dengan porsi bagian masing-masing setiap kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa bagi hamba-Mu yang sudah memberitakan firman-Mu, kebenaran firman Tuhan. Biar kiranya firman-Mu termaterai dalam hati kami, setiap kami yang mendengarnya. Dan hidup hamba-Mu Tuhan, Engkau berkati, Engkau pakai lebih lagi. Urapan Tuhan lebih lagi di dalam pelayanannya, keluarganya, usahanya, semua yang dikerjakan, isi hatinya sesuai dengan kehendak Tuhan terjadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Yesus, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari saudara, kita mau siapkan hati kita. Kita mau siapkan setiap hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh karena itu saudara-saudara, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kasih dan sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus. Mulai dari hari ini sampai Yesus datang kembali, setiap berkat yang menjadi milikmu, dan engkau akan menjadi berkat dimanapun engkau berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat ini. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sudah bergabung bersama dengan kami. Shalom, stay safe, stay healthy. Tuhan Yesus memberkati.